Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamudianah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD yang berjudul Pengembangan Komponen Isi atau Materi atau Bahan Ajar dalam Kurikulum. Yang pertama ada pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, bahan ajar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dilalui peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedua, ada jenis-jenis materi pembelajaran. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama, fakta. Fakta yaitu seluruh aspek yang berwujud nyata, konkret, dan merupakan satu kebenaran. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian yang timbul dari hasil penelitian atau hasil pemikiran yang berupa definisi, pengertian, ciri, khusus, identifikasi, dan klarifikasi. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip merupakan jenis materi yang berupa dalil, rumus, paradigma, teorema, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan indikasi sebab akibat. Yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dan berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Yang kelima ada sikap yang merupakan hasil belajar dari aspek afektif. Kemudian yang ketiga ada kedalaman atau keluasan materi. Keluasan cakupan materi menggambarkan berapa banyak materi-materi yang terkandung dalam suatu materi pembelajaran, dan kedalaman materi menggambarkan seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada pendekatan dalam mengurutkan materi. Di sini ada 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang terakhir ada langkah-langkah menentukan materi. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Aspek-aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan banyaknya jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dibagi menjadi jenis aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, memilih jenis materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pilih jenis materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang keempat, memilih sumber buku ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan di berbagai sumber, di antaranya buku pelajaran, internet, majalah, dan sebagainya.
Yang kelima, ada penentuan cakupan dan urutan buku ajar. Ketepatan menentukan cakupan materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit atau terlalu banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.